2, 3, mulai. Oke, selamat malam semua. Oke, perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, saya dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Fuzzy Logic Penentuan Karyawan Terbaik pada Posisi Storekeeper menggunakan metode Mamdani studi kasus di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Oke, kenapa? Oke, yang pertama, poin pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence itu sendiri yakni kecerdasan dari kecerdasan manusia yang bisa diaplikasikan ke sebuah sistem. Yang kedua, storekeeper. Storekeeper sendiri adalah orang yang memanage suatu warehouse di sebuah perusahaan. Tentunya yang ketiga, fuzzy logic. Pengertian dari fuzzy logic itu sendiri adalah sebuah metode berhitung dengan variabel kata linguistik variabel sebagai pengganti berhitung dengan bilangan, namun kata-kata lebih dekat dengan intuisi manusia. Jadi fuzzy logic itu sendiri dia lebih dekat dengan manusia. Next. Pada skripsi saya untuk identifikasi masalahnya di situ ada 4 poin. Yang pertama, sulitnya menentukan karyawan terbaik pada posisi storekeeper di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Yang kedua, belum adanya standar kriteria sebagai penilaian untuk penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama dalam proses penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper. Yang keempat, penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Jadi dari 4 poin itu sendiri tentunya kita bahas satu persatu. Yang pertama, sulitnya menentukan karyawan terbaik. Di tempat saya bekerja untuk saat ini sulit. Kenapa saya bilang sulit untuk menentukan posisi tersebut? Karena di sana masih menggunakan metode tradisional atau manual. Terus yang kedua, standar itu sendiri tentunya di setiap organisasi ataupun perusahaan tentunya ada SOP ataupun standar-standarnya. Jadi untuk pemilihan storekeeper terbaik ini di sana belum ada kriterianya. Terus yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama, tentu karena untuk penentuan secara manual ini tentu secara waktu tidak begitu efisien. Dan yang ketiga, keempat, penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh? Tentunya dalam pemilihan storekeeper itu sendiri pastinya ada kualifikasi ataupun standar-standarnya. Jadi kalau perusahaan salah memilih orangnya ataupun storekeepernya tentu berakibat pada produktivitasnya. Next. Untuk pembatasan masalahnya, yang poin pertama, pada penelitian ini penulis menggunakan fuzzy logic metode Mamdani. Yang kedua, pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper. Yang ketiga, software analisis data menggunakan program MATLAB. Oke, untuk poin pertama saya batasi untuk metodenya. Jadi fuzzy logic itu sendiri kan kita semua sudah tahu ada beberapa metode di sana. Untuk skripsi saya kali ini saya menggunakan metode Mamdani. Untuk poin kedua, penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper. Saya membatasi di sini karena di setiap perusahaan itu tentunya ada bagian-bagian tertentu ya, dari storekeepernya, dari teknisi dan segala macam. Jadi untuk skripsi saya kali ini saya membahas hanya di posisi storekeeper. Untuk yang ketiga, untuk analisis datanya saya menggunakan program MATLAB. Next. Oke, untuk perumusan masalahnya, yang poin pertama, bagaimana melakukan seleksi penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper dengan menggunakan fuzzy logic Mamdani
di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Yang ketiga, bagaimana penerapan fuzzy logic metode Mamdani dalam penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper di PT Schneider. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper dengan menggunakan fuzzy logic metode Mamdani. Untuk yang poin pertama, bagaimana melakukan seleksi penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper menggunakan fuzzy logic. Jadi di sini saya akan melakukan seleksi dengan metode Mamdani ini. Metodenya seperti apa? Dengan menggunakan metode Mamdani ini. Dan yang kedua, penerapannya. Tentu setelah saya menggunakan metode ini, gimana penerapannya? Yang ketiga, implementasi ataupun penerapannya. Jadi setelah saya menentukan tentunya implementasi. Oke, untuk tujuan penelitian yang pertama, membantu PT Schneider Electric Manufacturing Batam untuk menyeleksi penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper menggunakan fuzzy logic metode Mamdani. Yang kedua, membantu PT Schneider Electric Manufacturing Batam untuk penerapan fuzzy logic Mamdani untuk penentuan karyawan terbaik. Dan yang ketiga, untuk membangun sistem pendukung keputusan yang lebih efektif dan mempermudah dalam penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Yang pertama, membantu, tentu saja membantu. Karena apa? Pertama, di PT Schneider itu sendiri masih menggunakan sistem manual. Jadi setelah kita implementasikan, tentunya tujuan dari penelitian ini untuk membantu perusahaan tersebut. Yang kedua, penerapan fuzzy logic. Dan yang ketiga, untuk membangun sistem pendukung keputusan yang lebih efektif. Kenapa saya bilang efektif? Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya untuk penentuannya itu masih menggunakan sistem manual. Jadi setelah menggunakan fuzzy logic bisa lebih efektif dan mempermudah dalam penentuan. Next. Oke, dari manfaat penelitian tadi, yang pertama aspek teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fuzzy logic metode Mamdani untuk dapat diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya penentuan karyawan tersebut. Untuk yang poin kedua, aspek praktisnya guna laksana untuk membantu pengembangan ilmu pengetahuan tentang fuzzy logicnya tentunya ya, metode Mamdani kepada pembaca yang awam untuk dapat diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya pada penentuan karyawan terbaik pada posisi storekeeper. Oke, mungkin itu saja penjelasan presentasi skripsi saya. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya batasi 2 pertanyaan untuk audiens. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas soalnya. Dalam penjelasan Anda ada tahu tentang storekeeper dalam karyawan terbaik. Nah, dan yang saya tanyakan adalah mengapa Anda lebih concern untuk mengambil storekeeper? Sedang kita tahu dalam suatu perusahaan mempunyai departemen safety, store, keuangan dan sebagainya. Oke, baiklah. Dalam pernyataan Anda telah menyebutkan bahwa storekeeper itu untuk memanage sesuatu dalam sebagainya. Dan saya tanyakan adalah sebenarnya apa kelebihan untuk mengambil storekeeper? Apakah karyanya banyak kah? Atau storekeeper berkompeten di bidangnya? Atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Devina. Yang pertama, memang benar di setiap perusahaan itu tentunya ada departemen-departemen lain seperti itu ya kan. Di sini kenapa saya mengambil judul ataupun penentuan karyawan terbaik untuk posisi storekeeper. Jadi saya pertegas lagi, storekeeper itu sendiri adalah orang yang memanage suatu gudang ataupun warehouse seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini. Kenapa saya memilih untuk menentukan karyawan terbaik pada posisi storekeeper itu sendiri di PT Schneider. Jadi di sana untuk penentuannya itu sendiri, jadi masih bersifat manual ataupun belum terstruktur ataupun belum ada sistemnya sendiri seperti itu. Jadi di sana nanti pastinya ada kesalahan dalam pemilihan. Yang kedua tentunya ada iri ataupun beda pendapat dari perorangan seperti itu. Jadi kenapa saya menentukan storekeeper? Yang pertama, saya sendiri di
di PT Schneider Electric Manufacturing Batam, saya pun sebagai storekeeper. Jadi saya ingin membantu PT Schneider Electric Manufacturing Batam ini dalam penentuan karyawan terbaiknya, terutama untuk posisi storekeeper itu sendiri. Jadi untuk pengumpulan data ataupun untuk yang bersangkutan dengan storekeeper, karena saya langsung ataupun saya juga sebagai storekeeper itu sendiri, tentunya untuk mempermudah saya. Jadi kenapa saya mengambil untuk penentuan karyawan terbaik ini, tentunya setiap perusahaan pasti ada tentunya di setiap perusahaan itu untuk menentukan karyawan terbaik itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan produktivitas ataupun kinerja karyawannya itu masing-masing ya. Jadi setelah kalau kita udah membangun dengan metode fuzzy logic ini, tentunya untuk salah pilih ataupun untuk pemilihannya yang tidak tepat itu lebih diminimalis dengan metode fuzzy logic ini. Terima kasih. Saudara Samsul, presentasi saudara tadi udah bagus sekali ya. Apa yang mau saya tanyakan di sini? Kenapa Anda memilih metode Mamdani? Kok bukan pakai Sugeno atau yang Sukamoto? Silakan. Oke, terima kasih kepada saudara Dodit. Alasan kenapa saya menggunakan metode Mamdani itu sendiri, bukan metode yang lain seperti itu kan. Jadi untuk skripsi saya kali ini mungkin saya lebih menggunakan metode Mamdani karena disebutkan tadi untuk fuzzy logic itu sendiri adalah metode untuk berhitung dengan variabel kata. Jadi untuk penentuan sebuah penentuan karyawan terbaik ini berarti saya rasa metode Mamdani lebih tepat untuk penentuan karyawan terbaik. Oke, demikian presentasi skripsi saya kali ini. Selamat malam dan sekian dan terima kasih.